segenap hidupku, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini yang Tuhan beri bagi setiap kami. Bimbing kami terus Tuhan untuk masuk di dalam rencana-Mu, menggenapi apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terlebih Tuhan Yesus, dalam renungan hari ini, berikan kami rema yang baru. Kami siapkan hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah. Pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini berjudul kebenaran yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada hari ini terdapat pada Amsal 13 sampai dengan Amsal 15, dengan perhatian khusus pada Amsal 13 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat pada Amsal 13 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10.
Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa, ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Alkitab terdiri dari dua bagian besar, yakni Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Lama terdiri dari 39 buku, dan Alkitab Perjanjian Baru terdiri dari 27 buku. Jumlah keseluruhan Alkitab 66 buku. Perjanjian Lama terdiri dari 929 pasal, dan Perjanjian Baru terdiri dari 260 pasal. Jumlah seluruhnya terdiri dari 1189 pasal. Berdasarkan versi terjemahan baru, Perjanjian Lama terdiri dari 23.214 ayat, dan Perjanjian Baru terdiri dari 7.957 ayat. Jumlah seluruhnya terdiri dari 31.171 ayat. Kitab Amsal adalah bagian dari Alkitab Perjanjian Lama. Penulis kitab Amsal adalah Salomo. Amsal berdasarkan Alkitab artinya adalah sajak atau ucapan-ucapan singkat, mengandung nasihat atau didikan untuk manusia. Di dalam Amsal 13 yang kita baca tadi, pada ayat 5 dan 9, berbicara tentang orang benar, dan pada ayat 6 berbicara tentang kebenaran orang. Apakah manusia memiliki kebenaran? Seberapa jauh kebenaran yang dimiliki manusia? Kebenaran manusia yang bagaimana yang akan berkenan kepada Allah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang dimaksud dengan kebenaran? Kebenaran berasal dari kata dasar benar, artinya sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau disepakati dan atau orang lainnya. Kesesuaian perkataan dan perbuatan dengan norma yang telah ditentukan. Setelah itu muncul pertanyaan demikian, kebenaran yang bagaimanakah yang berkenan kepada Tuhan? Jawabannya tentu saja kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari mana kita dapat mengetahui kehendak Tuhan? Dari firman-Nya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kebenaran yang berkenan kepada Tuhan adalah kebenaran yang berdasarkan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Selanjutnya kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran yang diharapkan Tuhan. Yang pertama, dibenarkan karena beriman kepada Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam dosa, dan diperanakan di dalam dosa, maka seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa. Roma 3 ayat 23. Sejak saat itu, manusia tidak memiliki kebenaran yang berkenan kepada Allah. Manusia hanya mampu berbuat dosa. Untuk membenarkan dirinya di hadapan Allah, dengan upaya apapun tidak dapat terlaksana. Bagian hidup manusia setelah memberontak terhadap Allah adalah hukuman. Karena keadilannya, Allah harus menghukum pemberontakan. Karena itulah Ia menghukum orang-orang yang melakukan pemberontakan. Sebagai contoh, Adam dan Hawa, manusia pada zaman Nuh dan pada zaman Nimrod. Selain keadilannya, Ia adalah Allah yang Maha Kasih. Setelah berdosa, Adam dan Hawa bersembunyi di antara pohon-pohon yang terdapat di Taman Eden. Allah memanggil mereka. Allah juga memanggil Nuh dan keluarganya menjadi alat kasih-Nya. Allah juga memanggil Abraham dari keluarganya, dari kampung halamannya, dan dari penyembahan yang dilakukannya terhadap berhalanya. Ketika Abraham percaya pada panggilan Allah, maka Tuhan memperhitungkan imannya sebagai kebenaran. Karena iman Abraham dibenarkan, karena iman kita dibenarkan. Yang kedua, kebenaran yang berkenan kepada Allah ialah orang-orang yang membenci dusta atau kebohongan. Ayat 5.
Benci artinya tidak suka atau bermusuhan dan atau antipati terhadap sesuatu. Sementara dusta artinya pelanggaran yang begitu serius terhadap kebenaran. Jadi membenci dusta artinya memiliki sikap bermusuhan terhadap pelanggar-pelanggar kebenaran. Tidak suka terhadap orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan manipulatif. Mereka adalah orang-orang curang atau tidak jujur, menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Kebenaran seringkali terdesak, tetapi tidak akan pernah musnah. Kebenaran tidak pernah takut pada ujian, dan kebenaran tidak membutuhkan tempat persembunyian. Yang membenci dusta adalah orang-orang yang benar pada pemandangan Tuhan. Yang ketiga, kebenaran yang diperkenan adalah pandangan yang tertuju pada kasih setia Tuhan. Mazmur 26 ayat 3. Saat menjalani kehidupan di dunia ini, banyak hal yang dapat mengganggu fokus kita terhadap Tuhan. Tuntutan kompetensi harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Tuntutan kemampuan dalam pekerjaan di rumah, di sekolah, di kampus, di kantor atau tempat pekerjaan. Tuntutan pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari dalam keluarga, pemenuhan kebutuhan di sekolah dan kebutuhan lainnya. Kadang-kadang kondisi kesehatan juga dapat mengganggu. Walau demikian, pandangan kita harus dapat ditata supaya tetap tertuju pada kasih setia Tuhan. Kasih dan kesetiaan Tuhan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan. Kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia berdosa. Kesetiaan Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh apapun di dunia ini. Kebenaran yang berkenan kepada Tuhan ketika manusia berpegang teguh pada kasih setia Tuhan. Hati yang senantiasa terpaut pada kasih setia Tuhan. Hidup yang selalu bersekutu dengan kebaikan Tuhan. Tidak menyimpang dari kasih setia Tuhan, tetap berada pada rel kasih setia Tuhan. Yang keempat, kebenaran yang diperkenan adalah orang yang menjalani kehidupan dengan takut akan Tuhan. Mazmur 86 ayat 11. Takut akan Tuhan bukan merasa ngeri, bukan juga dikejar oleh bayang-bayang yang tidak jelas. Tetapi takut akan Tuhan artinya menundukkan diri secara total terhadap Tuhan, kapanpun dan dimanapun. Selalu berkata ya kepada Tuhan dan firman-Nya. Menaati dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, mendasari kehidupan pada firman-Nya. Setiap orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Seseorang atau sekelompok orang yang benar di pemandangan Tuhan saat ia berlaku hormat kepada Tuhan. Saat takut akan Tuhan, akan membimbing setiap orang untuk berlaku benar di hadapan Allah. Yang kelima, kebenaran yang diperkenan Allah adalah orang yang mati terhadap dosa. 1 Petrus 2 ayat 24. Apa yang dimaksud dengan mati? Mati artinya berhentinya fungsi otak, jantung, dan pernapasan secara permanen, tidak dapat dihidupkan kembali. Sementara dosa artinya pelanggaran manusia akan titah Tuhan. Jadi, mati terhadap dosa artinya berhenti melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Memiliki kehidupan rohani yang taat pada Tuhan dan firman-Nya. Merasa jengah malu atau malu-malu ini jika berbuat dosa. Sebaliknya, merawat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan. Membangun persekutuan hidup yang terus-menerus dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika hidup selalu bersekutu dengan Tuhan, jika pada suatu saat harus meninggal, tetap berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Singkatnya, hidup dan mati tetap dalam bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan yang akan mengokohkan kekuatan orang-orang percaya dalam menghadapi kehidupan di dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami kembali diingatkan untuk kami dapat memahami apa yang dimaksud dengan kebenaran yang berkenan di hadapan Allah. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami boleh dapat menerima, memahami, serta menjalankan kebenaran yang dari Tuhan, bukan kebenaran menurut kami sendiri. Kami memiliki kerinduan agar hidup yang kami jalani di bumi ini adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang diberikan kepada setiap kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kami. Kini kami berdoa dan memohonkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.